wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Ali ya Razzaq ya Karim iftah lana qulubana futuhan arifin. Amin. Walhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan semuanya diberkahi, semuanya diberikan hikmah dan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melangkah ke masjid dari rumah maka akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosanya setiap langkahnya dan ditingkatkan 10 kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Dengan satu syarat, catatannya dari rumah itu ngambil air wudu, itu syaratnya satu. Kalau dari rumah melangkah ke masjid, ingin kita catat setiap langkahnya satu kebaikan, diangkat 1 derajat, dilaburkan 1 dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya satu, itu bersuci di rumah ya. Dengan syarat bersuci, maka itulah fadilahnya, keutamaan, mendapatkan 3 keutamaan ya. Males di masjid aja ya, nggak jadi soal sih, nggak apa-apa. Tapi nggak dapat tiap langkahnya itu dalam hadis sahih ya, itu kebaikan, kemudian diangkat derajat dan dihapuskan dosa-dosanya. Udah wudu sampai tengah jalan, pas keluar gas, ya boleh Kang Taslim. Yes, ya udah nggak apa-apa, tetap dia dicatat oleh Allah Subhanahu, dan sudah niatnya ngambil wudu di rumah ya. Kemudian wudu di masjid nggak jadi masalah. Itulah keutamaan. Kemudian ada keutamaan ini diamalkan ya, kalau bisa eman-eman sih. Ini luar biasa ya, luar biasa ya, hanya mengingatkan aja ini. Kemudian kalau udah masuk ke masjid ya, ini subuh sangat dahsyat ini. Malaikat-malaikat pun ikut turun ya. Ini waktu yang sangat dahsyat, yang paling luar biasa itu waktu subuh. Siapa yang datang ke masjid waktu subuh, kemudian sebelum subuh ya, kemudian sholat 2 rakaat ya, sholat qobliyah subuh, maka kata Rasulullah itu adalah khairu minad dunya wa ma fiha. Itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dahsyat le. 2 rakaat sebelum subuh, dahsyat enggak? Salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat fajar, salat qobliyah sebelum subuh. Qobliyah ya sebelum ya. Maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Isinya dunia apa kira-kira? Wah ya segala-gala. Ya, segala-gala isinya dunia ini. Wah macam-macam Kang Aka ya. Ada sawah, ada empang, ada mobil, ada Alphard, segala-gala komplit, menyenangkan sekali, menyenangkan ya. Ada emas, intan, berlian, ada perempuan ya, segala macam, ada laki-laki bagi perempuan. Yes, masya Allah, isinya dunia ini menyenangkan sekali ya, terutama yang bagus-bagusnya, yang baik-baiknya, tetapi cukup ditebus, cukup dibalas dengan 2 rakaat sebelum subuh, maka itu adalah lebih baik daripada semua itu. Amin ya rabbal. Untung tidak, untung yang suka qobliyah subuh untung. Makanya yuk subuh datang awal insya Allah ya. Kemudian jangan lupa sholat 2 rakaat. Setelah subuh nggak ada sholat ya, awas, nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ya. Ada yang rajin sholat, imannya lagi naik ya, masih awal-awal umpamanya. Ada saya pernah lihat setelah subuh ada yang sholat ya, sholat ba'diyah subuh, nggak ada ya. Saya tanya sholat apa sih? Kok orang pada pulang sholat sendirian?
sholat setelah itu sunnah aja. Sunnah apa? Sunnah ba'diyah. Iya aja ba'diyah. Enggak ada Mas ba'diyah subuh teh. Ya pulang aja atau zikir langsung. Insya enggak ada ba'diyah subuh ya, enggak ada gitu kan. Pernah ada ya sholat. Ada ya. Kalau ada yang sholat 2 rakaat setelah subuh, kita jangan buru-buru curiga ya, jangan buru-buru curiga. Ada ini orangnya alim, orangnya pinter, tapi setelah subuh kok sholat lagi, gitu kan? Apa ini? Bingung kan? Apakah sholat ba'diyah? Jangan dulu curiga dulu. Ini berarti goblok ini walaupun pinter. Jangan. Nah, setelah selidiki ternyata dia itu adalah dulunya mantan orang nakal, mantan preman, mantan ya orang orang apa namanya? Orang blegedut ya, blegedut kalau bahasa Dermayu mah blegedut. Akhirnya sering tinggal sholat, kemudian tobat, kemudian jadi pelajari agama, jadi orang pinter, ahli agama, kemudian dia nangis kepada Allah, sholat yang dulu ditinggalkan maka dikodok. Datanglah ke ulama, ke kiai, maka kata kiai, udah kamu kodoin sholatnya aja tiap waktu. Sholat tiap waktu kan duhur, tas duhur, sholat lagi duhur, asar lagi. Itu dikodoin tiap waktu, dikredit, insya Allah akan lunas sholatmu semuanya yang ditinggalkan itu. Makanya setelah subuh sholat subuh lagi dia gitu. Maksudnya kalau doa subuh ngodoin tiap waktu. Insya Allah itu caranya ya. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini barangkali ada yang sakit di antara kita, ada yang punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, nggak waras-waras, maka ada salah satu kaifiat doa ya yang sangat ampuh, yaitu doa suratul Fatihah. Maka syariatnya ada syariat lahir dan batin ya. Syariat ke dokter kemana-mana misalkan, ke kiai, ke dukun sudah habis semuanya lah. Kemudian belum selesai, belum sembuh-sembuh, maka datanglah kepada Allah sebelum subuh. Entah kencing batu, entah bengek, TBC dan lain sebagainya, datanglah bawa air putih 1 gelas, kemudian menghadap Allah sebelum subuh bacalah Fatihah 41 kali. Insya Allah menurut para ulama, para kiai, bahkan diijabah doamu dan akan sembuh penyakitmu. Amin ya rabbal. Karena surat Fatihah itu untuk apa karepmu kata Rasulullah, apa pengennya, tapi yang lebih dominan adalah untuk penyembuhan. Ini secara pengobatan ya, secara syariat. Bahkan sahabat Nabi pun pernah ada segolongan orang Badui sakit, diantup kalajengking apa ulah kobra itu ya, ketua sukunya itu. Kemudian lewatlah para sahabat di suku Badui itu ya, di Arab sana. Akhirnya ada apa, ternyata minta tolong para rakyat Badui itu bahwa kepala sukunya sedang sakit diantup kalajengking ya, orang bisa apa-apa sampai wis pada mulai apa membiru. Akhirnya datanglah sahabat, kemudian dibacakan suratul Fatihah, kemudian diminumkan, ditiupkan kepada itunya bekas sengatannya. Setelah itu Allah ijabah, sembuh. Kemudian laporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada teman sahabat yang membacakan mantra, membacakan doa-doa kepada orang Badui, kemudian orang Badui itu sehat dan dia dikasih kambing, ya Rasul. Oh, benar sahabat, benar. Apa yang mantra yang kamu baca? Kata Rasulullah. Saya membaca surat Fatihah ya Rasul. Ya udah, itu bagus dan luar biasa. Maka sini minta bagian kambingnya. Dipai kambing akeh sih, dipai wedhus, alhamdulillah. Jadi itu khususnya suratul Fatihah biar bisa buat pengobatan. Lebih-lebih dibacakannya umpamanya antara adzan sama qomat ya, itu sangat diijabah. Antara adzan dan qomat, kemudian kita baca, ambil air putih, kemudian kita doakan 1 kali saja, kemudian tiup minta kepada Allah barokahnya Fatihah, minum kepada kita, minum kepada keluarga kita. Insya Allah Allah ijabah. Rasulullah mengatakan Fatihatul Kitab syifaun min kulli da'in. Suratul Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit. Fatihatul Kitab syifaun min kulli samin. Surat Fatihah adalah obat dari segala racun. Amin ya rabbal alamin. Mulanya kenang racun kalajengking, racun kobra itu waktu dulu itu alhamdulillah setelah disyariati dengan suratul Fatihah, mohon ke Allah, Allah sembuhkan. Allahumma shfina
Allahumma shfina, ya Allah sembuhkanlah kami, sembuhkan kami. Anta syafi, tidak ada penyembuh kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah saja para jamaah sekarang lagi usum pilek, usum puyeng, usum penyakit ya, lagi akeh wabah, akeh pagebluk, akeh ya segala-gala lah, kita harus berusaha dibentengin ya. Bentengin, kemudian yang sakit-sakit kita bacakan doa. Walaupun kena batu, kena bengek ya, itu sudah dibuktikan. Kena TBC, minum itu, baca doa Fatihah 40, tapi syaratnya kalau yang berat-berat itu 40 pakai air putih. Insya Allah tidak harus 6 bulan sudah sembuh penyakitnya. Amin. Setelah dites, dicek, alhamdulillah nggak ada. Luar biasa ya. Kalau ke dokter, pernah dia ke dokter berobat 6 bulan, gagal karena 1 kali nggak minum, itu gagal karena apa? 1 kali 1 hari nggak minum obat, sekali saja kelewat ya, dia lupa, dia karena kelewat, maka gagallah 6 bulan itu berobat karena sudah pernah nggak minum sekali saja. Kemudian berobat lagi 6 bulan lagi. Akhirnya dia putus asa, duit nggak ada. Kemudian dia datanglah ke seorang ustadz, suruh baca Fatihah 6 bulan, selama 40 hari, bacanya 41 kali, pakai air putih. Baca sebelum subuh, setelah dibaca sebelum subuh ya 41 kali, nggak lama ya, nggak sampai setengah jam. Kemudian dia terus istiqomah, sebelum 41 kali itu sudah dirasakan. Baru 25 hari di badannya sudah enak, ngerompong enak lagi, main bola enak lagi, katanya lari-lari enak lah, ibaratnya kerja enak, nggak ada terasa sakit. Biasanya numpak motor aja dadanya sesek, sakit ngerasain dia ya, karena sudah plek itu paru-parunya. Akhirnya dia terus tutupin 40 hari dan alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat, ngopi maning, udun maning, santer udut teh. Masya Allah, balas dendam rupanya dia. Rokok maning bener bagus ya. Mis orang rokok-rokok mau nabi selawas, Pak Taslim. Rokok lagi dia. Sekarang orangnya masih ada, masih sehat. Alhamdulillah, itulah kehebatan Allah. Tidak harus 6 bulan ternyata, sebelum 40 hari pun sudah sehat, sudah sembuh ternyata. Dan tidak mampu obat awake. Orang kaya nginum obat, coba kadang paru-paru nginumnya kudu 4 kali obat, warnane anak papak. Dinum gal dina, sekali nginumnya ping 3. Ya. Obatnya bilang, wah awak cuma obat. Aduh, wis nguyuh obat mambune keringet obat, ya obat kabeh lah pokoknya mah. Awak isine. Masa Allah ngeri. Untuk itu dekati Allah, datangi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha Penyembuh, Maha segala-galanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita diberkahi oleh Allah, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sukses, orang yang bagja, mulia dunia, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah ya Allah fi hadhihi sa'ah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian acara kajian dan pengajian. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.